ayah mana bun? Gitu. Gue inget banget tuh, ayah mana bun? Nanti kamu juga tahu sendiri. Gue taunya bokap gue di mana dan apa dan siapa itu dari mana ya. Tapi gue nggak pernah punya role bokap sama sekali dari dulu. Gue nggak pengen ada jarak di antara anak sama orang tua sebenarnya. Semakin tertutupnya orang tua, semakin tertutup juga anak. Anak belajar bohong, anak belajar main belakang. Orang tuanya nggak tahu apa-apa. Ulang tahun gue di rumah lama, bikin acara, bikin makanan, tempat kayak gininya tuh gue kencingin. Terus gue jilat. Nah, gitu. Gue nyolong ATM nyokap gue. Aduh. Gue pakai itu hampir sekitar 15 juta. Itu duit buat naik umroh ternyata. Halo semua, kembali lagi di konten terbarunya Bro Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bisa bebas bercerita dari hati ke hati. Bersama gue Firdendira. Saya Nafalizius. Dan bintang tamu kita ada Hai, Farandika. saya Farandika. Udah ketawa duluan aja kita ya. Enggak, gue cuma gitu Langsung tarik nafas gitu ya. Ini emang jokes internal yang mulai bisa masuk ya. Iya, makanya. Kayak berat ya. Bonding ya kita ya. Iya. Saya ada Farhan itu seorang pemain film dan juga series. Kemarin baru kelar series ya? Alhamdulillah. Apa judulnya? 96 jam. 96 jam. Ganti judul tadinya. Tadinya kan Kidnap. Oke. Judulnya Kidnap, terus kita ganti jadi 96 jam atas permintaan developer. Oh gitu. Tayangnya di mana? Video. Di Video. Oh, ini nyebut merek ya? Nggak apa-apa. Oh iya, boleh. jadi perubahan judul itu karena permintaan dari video. Oh, dari langsung. videonya jadi 96 jam. Betul. Akan tayang Akan tayang di bulan April. April. 2023. Karena biasanya promo di belakang ini, sekarang di depan. Biar dari awal lu nonton, lu tahu nih bintang tamu kita Iya. siapa gitu, nggak bercanda-canda. Ntar siapa sih nggak kenal? Dia juga nggak kenal lu. Iya. Saya juga gak kenal kalian. Siapa Oh ini? gitu. Langsung gitu. Oh gitu. Lu baru kelar banget syuting. Ya kan? Kalau gua kelar itu di tanggal masih di awal-awal Januari kemarin. Akhir-akhir tanggal-tanggal 20-an. Tapi kalau kelar produksi itu tanggal 26 kemarin. Oh. Itu wrap total. Rap total. Wrap total. Lagi ada produksi baru lagi berarti? Apa enggak? Insya Allah bulan Februari. Oke. Nah, jadi gini, biasanya orang-orang yang menjadikan bintang tamu ke dalam konten Halo Hati, kita tuh selalu ngasih tema-tema, topik-topik tersendiri. Kemarin mungkin udah sempat aku juga notice ke Farhan, Iya. kalau kita tuh akan membahas tentang father issues. Gue langsung shh. Gua pas ketika bilang, Bang, bahas ini. What the fuck? Nah kan lu bokap juga bang? Belum ya? Udah. Udah. That's why. Ya makanya lihat versi lu dulu, mungkin kita bisa saling mengisi ya. Oh, Iya benar, dari yang sudah menjadi Ya. sampai yang ingin menjadi suatu saat nanti. Iya, iya. Gitu. Gitu Pak? Lo kebayang gak sih mas, anak lo udah segede gini gimana mas? Anjing ya. Umur berapa ya kawinnya? Ya, Gak makanya. siap, nggak maksudnya ketika nanti dia menghadapi itu gimana gitu. Ya kalau, ya semoga sebaik dia juga. Nomor rekening gue ntar ya. Kan gue suap dulu nih, biar image-nya bagus ya. Benar-benar, tapi image dia emang bagus. Bokap yang tidak baik ya? Aduh langsung ya. Nah sebenarnya kita membahas father issues, karena dari yang aku tahu, kamu itu kan tinggal bersama mami dan juga bundamu. Yap. Bentar. Mami dan bundamu, maksud konsepnya seperti apa? Salah satu. Nah, Jadi boleh. kalau silsilah keluarga yang gue pahamin, silsilah keluarga gue tuh paling susah untuk gue pahamin. Sampai sekarang juga 23 tahun gue gak pernah ngerti silsilah keluarga, tapi mami dan bunda itu adik kakak. Oke. Mami itu anak bungsu, bunda itu anak ketiga. Empat bersaudara. Oke. Kan orang Sumatera kan manggilnya bundo kan? Nah, kalau Minang. Minang. Sama. Sama. Orang Jawa gitu. Iyo. Ya Allah, Lu mah kampung translate kan? dong. Solo ah. Solo. Solo. Ya Allah. Oke. Solo. Oke, Jadi anak omah gue tuh 4. 4. Cowok 2, cewek 2. Oke. Nah kebetulan yang serumah itu berdua cewek-cewek. Bunda sama mami. Ah. Bunda ini nyokap kandung Bunda lo. nyokap kandung gue, mami tuh tante kandung gue jatuhnya ya. Iya. Bokap lo? Saya kebetulan tidak dibesarkan dengan bokap secara langsung. Hah? Jadi kalau cerita bunda, namanya pertanyaan anak bocah Iya, zaman iya. dulu ya, zaman SD, gue bilang, gue kan nggak tahu manggil ayah atau papa. Oke. Gue langsung aja, ayah mana bun? Gitu. Oke. Gue inget banget tuh, ayah mana bun? Nanti kamu juga tahu sendiri.
Wow. Dari situ sampai sekarang pun gue tetap mikir, gue taunya bokap gue di mana dan apa dan siapa itu dari mana ya? Gue sampai sekarang pun masih bertanya. Mungkin gue nggak tahu ya, ada yang senasib apa enggak sama gue, tapi banyak banget pasti. Jadi kalau misalkan ibunya atau orang tuanya jawab, entah ayah atau bundanya mana, kalau dijawabnya, nanti kamu juga tahu sendiri. Itu tuh maksudnya gimana ya? Ada rahasia besar tuh. Gue nggak tahu, tapi gue tahu fisiknya karena ada foto pernikahan kan. Oh ada, betul. Oh gue tahu nih bokap gue mukanya begini gitu. Tapi gue nggak pernah punya role bokap sama sekali dari dulu. Berarti nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Tapi dari nggak pernah ketemu pernah berkomunikasi Oh nggak? nggak sama sekali. Telepon atau dengar suaranya nggak? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Jadi pas nyokap lu hamil, tinggal cabut sama bokap nih? Gue kalau itu nggak tahu. Tapi pokoknya gue gede nggak ada bokap. Dan emang di saat lahiran atau di saat lagi hamil tuh kayak udah cerai deh. Soalnya kalau nggak belum cerai kan nggak mungkin biaya setengah doang kan. Mungkin salah satu bentuk tanggung jawab sih mungkin. Bisa, Ya, atau emang kalau- karena ada tuntutan dari pengadilan yang ketika perceraian. Kalau memang dia tanggung jawab kan harusnya penuh dong. Secara logika Itu yang orang diharapkan. tua kan maksudnya. Makanya gue nggak mungkin tumbuh sebenci ini sama bokap gue sampai sekarang. Lu benci? Ya jelas, obviously karena nyokap gue berdiri sendiri jatuhnya untuk ngebesarin gue. Oke. Dan untung waktu itu zaman-zaman gue masih sekolah itu masih ada almarhum oma. Oke. Jadi masih ngebantu untuk finansial. Oke. Ditambah sekarang oma udah almarhum kan. Iya, Jadi iya. ya gue doang. Tapi gue nggak punya role bokap yang bener-bener arahin gitu loh. Jadi gue cuma punya nyokap yang ya udah. Jadi nggak ada punya teman sharing gitu loh. Tapi maksudnya sorry, aku mau nanya. Di rumah itu nggak ada sosok laki-laki sama sekali kah? Kakek, om atau gimana? Cuman gue sendiri. Berarti emang oma, bunda, Mami, mami, gue. lu. Yang lain merantau tuh. Yang lain merantau. Anak kedua oma gue itu di Kalimantan, anak pertamanya deket di BSD. Cuman jarang kan. Iya. Punya kerjaan juga, ya punya tetap kesibukan. berarti tetap nggak ada sosoknya lah. Nggak ada sosoknya. Jadi kalau misalkan gue ngeliat sosok bokap orang lain gitu, sosok bokap orang lain, gue enak ya punya bokap gitu. Tetap ada rasa irinya gitu loh. Kayak kemarin ada salah satu film di bioskop pasti tahu lah orang-orang. Nangis gue. Karena gue ngeliat bokapnya secinta itu sama anaknya, walaupun itu tahu gue cuman film, tapi dimainkan dengan secara real itu kesentuh banget. Miracle, oke. Jadi gue kalau ngeliat sosok bokap di TikTok, di Instagram segala macem tuh kayak Masih ada rasanya. masih ada rasa irinya. Tapi kalau gue nginget bokap gue sendiri, gue benci banget. Oh gila, gue sedikit deja vu ya teman-teman. Ini jangan sampai nanti ada komennya sama Ya, kita tidak mengorek. Enggak, gue santai banget. Beberapa temen gue juga bilang yang baru kenal, masih baru kenal gitu, syutingan atau di mana. Bokap lo kemana? Udah nggak ada. Gue santai aja, udah nggak ada. Sorry. Ya nggak apa-apa, santai aja. Padahal maksud udah nggak ada tuh bukan emang secara. Emang nggak ada dalam hidup lo? Iya. Iya, bukan bokap ada udah gue. meninggal. Gue nggak tahu bokap gue masih ada atau enggak. Tapi emang bokap gue nggak ada di hidup gue. Iya. Itu doang kan. Gue jawabnya nggak ada. Sorry. Nggak apa-apa. Baru nanya, emang bokap lo kemana? Bukan meninggal, gue bilang gitu. Oke. Gue mereka langsung menyimpulkan ya udah Ya benar udahlah. pastikan selain meninggal apalagi. sedikit dead air sedikit ya, jadi kayak emang gue agak shock terapi di Sama, menit-menit makanya. awal. Cuma maksudnya gini, berarti kan kamu itu besar dengan tanpa adanya sosok laki-laki. Padahal kamu sendiri laki-laki. How tuh kamu punya gambaran bahwa how to being a man di tengah-tengah kamu nggak punya gambaran sosok role itu? Oh gini, gue punya prinsip bokap gue udah begitu, seburuk itu kan. Gue nggak tahu lah dia pernah ngelakuin apa sama nyokap gue. Sampai nyokap gue sampai sekarang tuh tetap setenang ini. Tetap setenang ini. Jadi prinsip gue adalah supaya gimana gue hidup itu supaya untuk tidak menjadi bokap gue. Setidaknya belajar bertanggung jawab itu dulu. Dan itu dibimbing sama nyokap lo? Atau lahir dari kamu? Keinginan sendiri, kadang ngeliat nyokap. Oh, berangkat dari diri Iya. sendiri. Kadang ngeliat bunda berdiri sendiri, terus perjuangan bunda ngebesarin gue kayak gimana, ya itu yang harus gue bawa untuk Oke, ke gede nanti, besar nanti gitu. Di saat Tapi- gue punya pasangan atau segala macem. Kamu mengharapkan gak sih untuk bertemu Enggak. dengan beliau? Atau jika suatu saat kamu bertemu? Kalau secara nggak sengaja mungkin bisa dengan- terjadi. Tapi Iya. kalau diharapkan janjian gitu misalnya, Gak bakal Dan mau. mungkin dia juga nggak tahu bentuk rupanya sekarang seperti apa. Bisa jadi ketemu tiba-tiba berubah. dia nggak tahu kalau itu adalah Ya, apa-apanya. Bisa jadi kan, kita nggak tahu juga. bener. Cuma when you know,
anggaplah ini kita pakai ini aja ya. Suatu saat kamu ketemu, kamu nggak sadar, terus akhirnya dia bilang lah bahwa itu papamu. Kamu akan merespon apa ini? Yang pasti diem lah, ngeliat dari atas sampai bawah. Oh ini loh sosok yang ninggalin bunda gue. Oh ini loh sosok yang ninggalin gue dari sebelum lahir. Oh ini loh sosok yang sebrengsek ini loh. Makanya dia merindukan sosok ayah, tapi bukan ayahnya. Makanya dia ngeliat bokap temennya kayak... Iya, jadi misalkan gitu kayak ya. gue datang ke rumah orang, siapapun yang ada bokap, gue ngeliat kedekatan anaknya gitu sama bokapnya. Enak ya punya bokap gitu. Atau enggak anak cowok deh. Gue banyak teman-teman cowok yang masih punya bokap. Kesana kesini bareng bokapnya, ngobrol sama bokap, sedekat itu kayak nggak ada batasan lah. Itu yang gue harapkan. Dan itu yang pengen gue build ke anak lu nanti. Ke anak gue nanti. Karena gue nggak pengen ada jarak di antara anak sama orang tua sebenarnya. Semakin tertutupnya orang tua, semakin tertutup juga anak. Setuju gue. Jadi kayak anak belajar bohong, anak belajar main belakang. Orang tuanya nggak tahu apa-apa. Gitu. Orang tua cuma mengira-ngira, anak gue udah pernah belum kayak gitu ntar jadinya. Jadi overthinking satu keluarga, kita nggak paham anaknya mau apa, anaknya mau ngapain, ya kan? Tapi banyak juga loh pengalaman orang-orang yang mungkin ya, dia punya sosoknya, tapi dia tidak merasakan sosoknya. Ada. Oh iya ada. Banyak yang kayak gitu. Nah itu makanya gitu. Jangan sampai jauh seanak sama orang tua. Itu bahaya. Ya kayak kamu bilang tadi, ada sosoknya tapi tidak merasakan sosoknya. Betul. Gitu. Terlalu sibuk juga nggak bagus kan? Iya, itu juga salah satu bikin nampar gua adalah gua nemu sebuah komik strip di Instagram, Instagram gua lupa ceritanya. Bokap lagi kerja, anaknya masih bayi, ngajak main, komik strip luar ya. Bapak cuma bilang letter. Udah tuh fase selanjutnya udah mulai ABG kayak anak SMP gitu, mau ngajak main sama letter kata bokap ya. Pas udah gede mau ngajak main bawa bola nih. Letter. Di slide keempat, bokap udah tua, udah pensiun segala macam, dia pengen main sama anak ya, anaknya udah sibuk letter. Itu nampar gue sih, dan bikin gue langsung gue taruh laptop, gue panggil anak gue, nak, kapanpun kamu butuh aku, ayah, panggil ya, kan datang. Dan itu yang masih gue lakukan, insya Allah kepanjangan ya. Sampai gue lagi kerja nih, lagi sibuk segala macam, dia ketok, ayah aku mau bicara, gue tinggalin laptop gue, oke. Kamu cerita apa? Padahal dia cerita tentang kartun yang dia tonton. Si paham gue. Si paham. Tapi ya denger itu. Karena gue ngerasain itu. Gue takut nih. Tapi udah bener. Karena rumah pertama anak adalah orang tuanya sendiri. Ya. Kalau mereka nggak ngerasain rumah, ya mereka nggak tahu definisi rumah apa. Nggak ada kata home sweet home. Iya betul. Kadang dulu pun gue juga, aduh padahal gue yang menyarankan topik ini. Tapi kenapa gue nahan nangis banget? Jadi gue mungkin takut salah paham ya. Definisi benci gue adalah ke bokap gue. Bukan ke rumahnya, betul. Bukan ke rumahnya atau bukan ke bokap-bokap orang lain. Gue tetap menghargai sosok ayah. Ke personnya ini. Ya. Bukan ke global. Betul. Gue tetap menghargai sosok bokap-bokap yang lain gitu. Karena mereka adalah orang tua. Iya. That's why lu mau menjadi seorang ayah yang baik. Gak ada rentang sama anak. Supaya mereka merasakan home sweet home. Ya itulah. Ada rasa kangen di saat mereka kerja jauh, pulang ke rumah, aduh gue kangen bokap gue, aduh gue kangen nyokap gue, pengen pulang. Bukan yang kayak, udahlah pulang tar aja, bokap gue juga gak kangen, atau ya udahlah tar nggak aja, dicariin. rumah gue juga gak kangen, gak dicariin. Karena itu bener, gue mau meng-highlight yang tadi Mas Agung juga bilang ya, untuk masalah home sweet home. Dulu gue waktu kecil, bilang bahwa kalau orang bilang rumahku istanaku, gue bilangnya malah rumahku penjaraku. Why? Gue gak pernah mau pulang. Makanya waktu gue ada posisi di mana gue berantem sama kakak gue cukup besar. Dia bilang, bukan kita yang jauh. Dia bilang gitu. Lo yang jauh. Terus gue akan ngomong, gue cuma balas ngomong kayak gini doang. Iya. Karena sebelum lo sadar sekarang, gue tuh udah gak di sini lama, Kak. Raga gue doang yang ada di sini. Jiwa gue gak ada di sini. Gue bilang itu doang ke kakak gue sambil gue nangis. Saking itu gue bilangnya gue tiap hari ngelihat sosok ayah, gue tiap hari ngelihat sosok ibu dan kakak gue gitu. Gue tahu kalian adalah keluarga, tapi gue tidak tahu sampai di posisi ini. Gue punya pengalaman satu ini cukup brengsek dan gue akan mau membuka ini di podcast gue sendiri lah ya. Gue satu momen gue pernah pacaran sama satu orang, keluarganya harmonis banget, bener-bener seharmonis itu. Enak lah walaupun ya tetapnya setiap keluarga tetap ada ini-ininya ya.
Ada satu momen gue nginep di rumah dia, pagi-pagi gue sarapan bareng, bokapnya tuh lagi kayak ngurusin kerjaannya dia gitu-gitu. Di sini adalah pacar gue nya, di sini adiknya dia, nyokapnya keluar kamar. Terus dia nyapa pertama, halo anak bujangku satu, terus dicium kening. Nyapa lah ke adiknya, halo anak gadisku satu, nyium kening adiknya. Habis itu halo anak gadisku dua, nyium kening gue. Lu tahu apa respon gue pada saat itu? Respon gue ketika gue lagi makan, gue dicium kening gue diem, gue stuck. Tangan gue shaking parah, keringet dingin. Gue nahan, gue kelar makan, gue buru-buruin makan gue taruh ke dapur, piringnya gue cuci. Abis itu gue bilang, bun aku mau mandi ya. Gue mandi di bawah shower, gue nangis sambil ketawa. Gue bilang, oh ternyata gini rasanya disayang. Ternyata ini rasanya jadi anak. Wah itu gila mas. Pertama kali momen-momen gue yang baru kayak, karena selama ini gue gak pernah kayak gitu. Ada doang guanya. Rasanya enggak. Makanya gue juga ngerasa walaupun kadang kayak gue selalu kemana-mana ditemenin nyokap, mami lah suka nemenin, Bunda kan juga jaga rumah kan. Gue kemana-mana ditemenin, orang-orang selalu nanya kok udah gede masih ditemenin, kok udah gede masih ditemenin. Bangsat orang. Selalu banyak kan yang begitu-gitu, apalagi seumuran gue ngeliat gue gitu udah gede masih dianterin, apa masih dianterin. Walaupun emang kadang gue suka batu, pengennya sendiri. Kayak tadi tuh sebelum berangkat ke sini tuh sempet ada clash sedikit. Mami dan bunda gue nganggap gue pengen pergi tuh sendiri, nggak mau ditemenin. Agak ngebuat gue kayak nggak gitu loh maksudnya. Karena gue tau mami gue mau kemana, gue tau bunda gue mau kemana. Iya. Jadi ya udah, gue bilang gue sendiri datang ke sini. Paginya berubah keputusannya. Mami ikut. Wah, aku udah bilang sendiri. Alam sempat spekulasi. Kamu mau pergi sendiri, nah udah nggak mau ditemenin lagi? Bukan begitu. Gitu loh. Jadi apa yang gue omongin serba salah gitu, padahal bukan gitu. Nah, banyak banget teman-teman gue suka ngomong, kenapa sih lu masih ditemenin gini. Tapi kadang gue berpikir, oh itulah sosok orang tua gitu loh. Walaupun gue anak gue laki gitu, tahu bisa jaga diri, tahu bisa ngapain aja di luar. Gue mau tahu anak gue tuh aman nggak. Mereka bukan ngekang, mereka bukan apa, tapi ya namanya orang tua apalagi wanita gitu kan. Kalau bokap ke anak cowoknya biasanya sama kan. Tapi kalau orang tua cewek ke anak cowoknya kan lebih khawatir, sama aja kayak bokap anak ke anak ceweknya. Jadi begitu kan. Bisa berapa kali lipat karena cewek juga pakai heart juga kan, kita sempat bahas. Ada yang iri, ada yang enggak. Di saat gue suka bunda mami gue tuh suka banget nyiumin gue depan umum. Dan lo it's fine. Gue merasa nggak apa-apa. Ya orang tua gue. Betul, setuju. Bagus. Bagus, man. Iya, orang tua gue karena anjir, gue malah pengen kayak gitu. Ya itulah. Rumah kalau bukan orang tuanya sendiri itu nggak rumah. Dari itu gue ngerasain bunda mami gue ngedidik gue. Ya walaupun namanya anak kayak masih rebel, kadang kayak aduh malas pulang. Iya, ada lah. Iya, tapi kalau nggak pulang kepikiran. Benar, nyokap, bunda, mami di rumah gimana ngapain. Kayak gitu, walaupun ya malas pulang kadang. Gitu. Iya. Karena kita capek aja. Kayak tadi lu kesini sebenarnya lu pengen efisien. Karena beliau mau kemana, biar langsung aja nanti ketemu di mana gitu-gitu kan. Rencana awalnya kayak gitu. Tapi ternyata ngikut ya. Udahlah ngikut. Ternyata kan. Bener syutingnya gimana, yaudah akhirnya cabut duluan. Yang penting dia udah ngeliat anaknya dan nyampe di tempat itu aman. Iya, dan siapa aja. Mungkin juga mereka bisa berangkat daripada kekhawatiran yang apa mereka alamin sebelumnya. Saya nggak tahu. Biar jangan sampai ini dia ngerasa kosong karena selama ini ada yang memang missing di dalam hidupnya dia gitu. Bisa jadi juga karena itu. Berarti lu alhamdulillah ketemu. Maksudnya ketemunya nih secara takdir ya, lu ketemu dua perempuan yang hebat-hebat sih. Gila, keren sih. Dengan segala macem yang dihadepin, itu tuh berusaha ngisi slot kosong tadi tuh. Gitu. Dan sorry kalau agak nanya, berarti nyokap nggak nikah lagi? Gue udah berapa kali nyuruh nikah. Wah, lu yang nyuruh dia nggak mau? Maksudnya karena gue suka anak kecil kan. Nah, biar ada adik. Biar ada adik. Jadinya di perumahan gue tuh ada tetangga umur 10 tahun, cewek, deket sama gue. Itu jadi kayak adek gue, misalkan kayak gue mau jajan ke depan, terus dia keluar, kakak mau ikut nggak? Mau ikut abang jajan nggak? Manggilnya kakak ke dia nih? Dia manggil apa? Soalnya mamanya manggil dia kakak. Oh gitu. Nah, gue ikut lah, kakak mau ikut abang jajan nggak? Mau bang? Gitu. Ikut, naik motor berdua. Jadi kayak adeknya orang yang gue anggap adek. Walaupun mungkin nyokap gue ngerti gue pengen punya adik, cuman nyokap gue udah berkali-kali ya nggak mau, mungkin masalah umur juga nggak ada yang tahu ya. Iya benar. Udah nggak sanggup mungkin atau segala macem. Ya Allah, yang kayak gini yang aku mau ya Allah. Amin.
Biar nggak nangis ya. Udah nahan tadi demi Allah. Boleh diminum ini minuman dari Weekend Match, ada cemilannya juga. Seperti biasa, Weekend Match selalu support setiap episode Halo Hati. Ini kita dapat tea, ada kopi, ada. Sambil nyemil nggak apa-apa, Dik. Nutella, kopi. Terbaik, ada cemilan juga, terus ada nasi juga kita dikirimin. Ada tahu gejrot juga. Terbaik Weekend Match. Itu juga ada di 2 lokasi ya, ada di Prapanca sama ada di Bintaro. Kenapa? Mau ambil? Enggak. Enak demi Tuhan enak. Makanannya banyak yang patah subur-subur. Iya. Jangan gitu dong. Aduh, kan Pak Lil. kita langsung insecure ya, ada So perempuan di sini nih. Coba tuh emang Weekend Match terbaik. Dik, nih dengan tidak ada sosok laki-laki yang dinamai labelin ayah itu, lu serebel apa dulu cuy? Sebandel api lu dulu, pengen tahu deh. Ini biar agak cair dikit lah ya gue. Iya, agak nyes ya. Sebandel api lu? Gue nggak bandel-bandel banget sih bang, maksudnya gue nggak tahu bandelnya gimana nih, ya kan? Bandelnya bagi gue adalah cabut sekolah itu udah bagi gue bandel. Ya, nakal. Masa sekolah kan, terus cabut. Aduh ada sih, jadi ada zaman point blank. Anjing. Games, ini masalah kelam banget sih bagi gue. Gue nggak tahu tuh gue dapet ide dari mana, setan dari mana yang ada di tubuh gue. Dinos banget sih. Gue nyolong ATM nyokap gue. Aduh. ATM nyokap gue, ATM mami sama ATM omah. Gue pakai itu hampir sekitar 15 juta. Lu main PBAP? Itu buat beli cash. Jadi kalau kita beli senjata tahu kan. Gue beli 15 juta, total 15 juta. Gue ngambil dikit-dikit. Oh, total. Total, nggak langsung. Nggak langsung. Dikit. Kesimpulannya, itu duit buat naik umroh ternyata. Itu buat umroh ternyata. Gua pikir kenakalan lu yang mecahin AP. Ya mecahin TV, pastilah zaman kecil gue pernah mecahin TV. Pernah juga lo? Gue sih enggak sih. Gue pernah mecahin TV. Aduh. Pernah mecahin TV. Ya, masih bocah banget itu masih biasanya. Bocah, masih yang lempar-lempar masih ngerangka lah. Ya, megang-megang jatuh. Yang penting anaknya selamat. Ya, pernah ngencingin. Jadi kayak ada acara ulang tahun gua di rumah lama, bikin acara, bikin makanan, tempat kayak gininya tuh gua kencingin. Terus gua jilat. Nah, gitu. Itu bener gue cerita tuh. Kamu tuh suka minum kencing sendiri nak gitu. Gitu. Tadi yang umroh aja dulu, yang umroh yang umroh ya. Iya. Oke, terus. Nah, duit umroh itu ternyata buat umroh kan. Gua nggak tahu, gua kesetan banget. Pokoknya setiap gua pulang ke sekolah, gua selalu berhenti di salah satu tempat yang ada bank warna biru. Ya. Nah, kita sebut juga nggak apa-apa, siapa tahu mau sponsor. Mandiri. Lo nyokap gua pakai Mandiri mau. Gue mikir BCA tadi. Bukan. Terus gua berhenti buat ngambil duit, pulang ngisi bil warnet, pulang ngisi cash, baru pulang ke rumah. Ada satu waktu gue nggak tahu kan, bank itu ternyata kaca itu CCTV. Gue kira kaca, gue suka ngaca gitu, ngaca bener-bener ngaca. Itu ternyata CCTV kan. Datang ke rumah nih, assalamualaikum. Kok rumah sepi ya? Vibes-nya tuh sepi gitu loh. Gue tahu padahal ada orang di rumah. Pada ngumpul di kamar oma gue dulu. Ngumpul. Faren, sini. Anjingnya apa nih? Lu belum sadar nih kalau gue nggak tahu, gue nggak ada kesalahan. Iya. Anjing namanya anak, gue nggak tahu. Tapi gue deg-degan. Anjing ada apa nih? Duduk. Set. Kenapa bun? Kamu ngambil ATM Oma gimana caranya? Langsung tas. Oh ngangong-ngangong gue. Jawabnya udah sampai sekarang gue nggak inget. Karena gue ngangong-ngangong, udah ngalur ngidul gue ngomong. Iya gue balikin. Kamu tahu nggak ini buat apa? Buat umrohnya mami loh. Gue diem langsung. Abis dari situ cargo ke Bennett. Gue pensiunin Point Blank. Bodoh amat anjing gara-gara ini nih. Pensiun gue hilang itu. Cargo yang bisa gue jual mungkin sampai 30 juta kayaknya kalau sekarang masih gue bisa aktifin tuh. Ini kasusnya kayak yang rame di Lambe Tura ya, yang anak kecil tahu check out Shopee sampai 2 juta ya. Tahu nggak sih kasus itu? Nggak, kalau itu kan beda. Bercanda sih itu. Itu anak kecil apa sih yang SD ya? Enggak, masih kecil banget, masih kecil bocah. banget. Jadi kalau menurut gue sih ya bapak. Ya itu nggak secara nggak kesengajaan karena anak sekarang kan Iya, udah iya. Dia main-main slide-nya apa, cekot-cekot 2 juta. Gue bilang sih. Untung bukan digital ya. Kalau opini gua untuk kasus yang itu orang tuanya yang teledor. Udah, oke. Ya, karena masih bocah juga. Kalau ini kan udah gede. Kalau ini nih. sih kayaknya apa ya? Gua yang teledor kayaknya. Emang dia. Nah dari situ
bunda mami gue tuh benci banget sama game. Bukan benci yang banget gitu. Gue main PUBG masih gitu. Tapi kalau udah berbau warnet, tuh nyokap gue tuh langsung inget gitu loh. Cuman respon nyokap lu gitu doang cuy. Kagak digebukin lu apa? Kagak. Tapi bener-bener kecewa banget. Karena nyokap gue tipikal yang kalau marah, jadi gue mending dimarahin. Di saat itu enggak tenang. Itu diam semua. Diam semua. Serem-serem itu tuh yang diem-diem. Gitu, nyokap, bunda, mami, omah, diem. Dan ngomongnya kayak gitu doang tadi, nak, ini tahu nggak ke duitnya buat apa? Ya abis gitu itu udah cair baru kasih tahu. Ternyata dari kaca itu, gua kelihatan muka gua, jelas. Ya. Gua udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sampai sekarang gua, itu kesalahan terbesar banget sih dalam hidup gua. Ya, kalau gua nggak nyolong mungkin mami gua tuh udah umroh. Gitu. Dari kapan tahu? Gitu ngumpulin susah-susah gua ambil cuman buat game yang tiba-tiba hilang. Cara gue nggak bisa gue mainin lagi, nggak bisa gue jual, nggak bisa gue duitin. Misalnya kalau misalnya itu gue duitin bisa gue balikin nih gitu. Gue instan banget sih. Jadi dulu zaman itu gue bego banget. Di warnet itu kan banyak banget teman yang suka nonton tuh. Yang main siapa yang nonton bisa 15 orang tuh. Nah temen gue mungkin ngelihat cara gue banyak isinya, minjem ceritanya. Ya gue namanya bocah SMP, gue kasih. Mainin deh gitu. Iya mainin dari Diamond sampai Mayor gitu kan. Oke bener. Pas gue mau mainin lagi ke Bennett. Dari ke gap itu ke Bennett cara gue. Karman instan. Langsung ya. Ketahuan cara gue ke Bennett udah. Tapi pensiun gua. Dari semua cerita dia yang gue notes adalah how to parenting daripada mami dan bundanya serta omanya ya. Yang dikala tidak ada sosok laki-laki di tengah-tengah itu, cara dia nge-build emosi, nahan diri banget untuk ngebuat dia sadar sampai akhirnya dia benar-benar berhenti. Itu yang keren sih menurut gue. Iya. Dan gue saling ngisi mereka. Gue yang gak dimarahin gitu loh. Enggak, diem. Itu kebayang banget kalau ada sosok laki-laki di situ lu udah digamparin mungkin ya. Zaman dulu kan kayak gitu kan. Iya, mungkin ya. Tangan gitu. Nah, itu juga tuh jadi pertanyaan gue tuh. Apa tuh? Jadi bikin penasaran gitu. Maksudnya gue menceritakan ini di suatu pengalaman desa Konoha lah. Rada-rada ngeri-ngeri sedap nih buat cerita. Tapi karena biasa kalau kita nggak pakai gambar kan takutnya nggak nangkep ya. Gambarnya misalnya di satu keluarga yang dia itu besar, tough, enak-enak aja kelihatannya baik dengan ada sosok ayah, padahal dulunya dia dipukulin dan segala macamnya itu kan juga cukup berat gitu kan. Nah, kamu sendiri nih, Duh, gue agak bingung nyusun bahasanya nih, gue takutnya jadi ngebuka aib sendiri. Gue ngomong gitu orang jadi aware. Di post dulu dia. Menit sekian ya, biar Dendra bercerita ini. Ya, tapi maksudnya ya oke lah, itu bener-bener pengalaman gue. Dulu tuh bokap juga sempet cukup main fisik lah. Ya cukup strength lah gitu kan. Kamu sendiri nih, di rumah yang tidak ada sosok itu, dan mungkin kayaknya tidak pernah ya terjadi. Nah, nggak pernah dong. Nggak pernah kan terjadi hal kayak gitu. Sorry gue potong, paling nyokap juga gitu dong. Cubit-cubit tapi perih sih. Iya, dikit. Kecil lah. 3 hari lah itu. Iya. Nah, di suatu ketika lo ngelihat gambaran bahwa ada keluarga yang begitu, apa di dalam? Gimana pandangan gue ngeliat keluarga yang main fisik anak. Apalagi bokap gue benci banget. Yang mana dia kan nggak pernah tahu sosok itu sama sekali. Siapa tahu aja ada anak yang ya karena gue nggak tahu, jadi gue pengen dimarahin kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue dipedulin, atau karena selama ini dicuek-cuek aja dia terlalu sibuk, gue pengen nggak apa-apa deh gue ditampar, at least gue tahu rasanya lu peduli sama gue. Ada loh men. Ada yang begitu. Mungkin kalau sesama cowok oke lah gitu, karena bukan berarti dihalalkan caranya. Tapi at least cowok sama cowok. Tapi kalau cowok ke cewek itu bagi gue tetap mau segimanapun anak dan bokap jaraknya jauh, tetap aja itu nggak dianjurkan dengan benar gitu loh. Dilarang sebenarnya. Iya. Mulut aja kita ngomong kasar sedikit ke anak itu kan udah nyakitin hati. Apalagi kita main tangan, bisa-bisa anak ngurung diri seminggu mungkin nggak tahu kan. Bertahun-tahun punya trauma abis. 50-50 kan, ada juga yang itu tanda sayangnya orang tua bokap. Ada juga yang bilang itu jangan begitulah gitu. Ada yang begitu kan, persepsinya pasti dua. Iya betul. Berarti standarisasi kamu untuk melihat nantinya you will become to father ya, to be father itu
apa standarisasi lo untuk jadi sosok laki-laki, untuk jadi ayah nanti? Nanti baru ke Mas ya. Komunikasi. Anjing lu. Iya bener dong. Gua langsung anjing. Komunikasi, makanya that's gue bilang tadi jangan sampai ada jarak antara anak dan. Oh itu yang kamu jaga kan menjadi standarisasinya adalah. Iya, itu akan yang menjadi salah satu titik awal. Anak tuh bisa dekat sama orang tua. Nah, kalau dia kayak gitu Mas, karena berangkat dari dia tidak punyanya sosok, jadi dia tidak pernah berkomunikasi apa, jadi dia ngejaga itu agar nantinya ketika gue punya anak, gue masih bisa nge-grabbing anak gue. Gue nggak pengen anak gue ngerasain apa yang gue rasain. Betul. Dan sebelum gue, dan dia juga dapat pembelajaran itu dari nyokapnya ini gitu, dan omanya ini gitu. Dan Betul. komunikasinya bagus banget. Iya. Kalau dirimu Mas, Apa? Kok dingin tangan gue ya? kan ya kita di podcast ini selalu kena diri sendiri ya memang. Kalau gue kan perempuan gitu, kadang udah mengetahui lah. Kalau dirimu kan laki-laki, tapi kamu ada sosoknya di rumah gitu kan. Dan sekarang kamu sudah menjadi ayah. How tuh standarisasimu untuk inilah ayah yang atau inilah bapak yang gue inginkan untuk anak gue rasakan. Berangkatnya juga dari mana? Sebenarnya secara konsep hampir sama kayak Farandika bilang tadi, jangan ada jarak antara anak dan si ayah. Dan secara keseluruhan itu, gue mau memutusin mata rantai itu. Ya. Yang gimana dulu, ya baik lagi, ini juga kemarin pas gue pulang ke Padang juga ngobrol sama nyokap, gue ngasih tahu ada satu pembicaraan yang gue bilang, Mi tahu nggak sebenarnya aku tuh nggak deket sama papi gitu. Dia kaget segala macam, aku jelasin dengan pelan-pelan segala macam, ini loh segala macam, bla bla bla. Tapi poinnya adalah beliau mendapatkan perlakuan seperti itu karena dulunya begitu. Belum lagi ada abuse dulu dari keluarganya segala macam, pekerjaannya sebagai seorang penuntut hukum segala macam, oke gitu kan. Nah, gue bertekad mutusin itu dulu. Nah, makanya tadi gue sempat singgung juga tuh yang si comic strip itu juga menjadi turning point juga buat gue, gimana gue harus deket sama anak gue, karena gue nggak pengen ketika gue tua gue nongkrong sama anak gue tuh dia ngehindar. Itu sakit gitu loh. Itu yang itu yang gue nggak mau ada terjadi pada itu gue nggak mau terjadi antara gue sama anak gue. Gue segitu apa ya, orang ngelihat mungkin gue dekat sama bokap, padahal sebenarnya enggak. Kayak gue nggak pernah diapresiasi. Gue juara kelas, ya gue juara, udah gitu. Dan impactnya ternyata pas gue ngobrol sama teman gue yang psikolog adalah, kamu Mas tuh nggak pernah diapresiasi gitu. Gue kalau dibilang karya gue bagus, tulisan gue bagus, gue jijik cuy. Apa sih, biasa aja. Bukan insecure, kayak gue nggak tahu lah namanya apa ya, tapi kayak gue langsung rejecting perasaan itu. Padahal cuy, karya lu bagus cuy. Cara lu gini, apa sih, bahkan di YTD pun ketika ada yang bilang, Bang thank you konten lu nyelamatin gue dari bunuh diri, gue sempet yang apa sih anjing, gue cuman gitu doang gitu. Tapi ternyata pas gue ngobrol, enggak bos, lu tuh begini-begini. Oke, akhirnya gue coba nerima. Dan balik lagi ke anak-anak, gue mau setiap progres di hidupnya gue ada. Dan itu juga yang mutusin gue berhenti dari dunia agensi. Ini bukan berarti gue bilang dunia agensi buruk itu ya, tapi boleh semua pasti udah tahu lah setidaknya agensi itu gimana passion cepet tuh, yang ngejar target segala macam. Gaji oke banget, tapi gue ngeliat waktu itu ada bos gue pergi memang agak siang, masih bisa nganter anaknya, tapi pulang udah malam banget, sampai sebulan sekali minimal itu ke Singapura quality time sama anaknya. Dan gue nggak mau itu. Banyak fase anak-anak tuh hilang di dia. Nah, gue nggak mau itu ada di gue sama anak-anak gue gitu. Dan gue mau, kayak gue bilang tadi, gue lagi kerja segala macem, dia ketok pintu, ya aku mau cerita. Ya udah, paling gue ini dulu rokok gue kan segala macem. Bentar-bentar, pokoknya gue keluar ngobrol sama anak gue. Bahkan kayak yang pas mau ke Padang, gue lagi packing, padahal udah capek banget cuy, lagi capek packing segala macem. Anak gue cerita, ada satu pengen ngomong, boleh bentar nggak? Ayah capek, besok mau berangkat, pikiran kalau karena nyokap gue sakit segala macem, pengen ngomong gitu, cuman bini gue ngeliatin doang. Akhirnya gue ngeliat dia. Kalau ngomong kayak gitu pasti sakit anaknya langsung. Exactly. Karena anak nggak ngerti. Betul. Tuh akhirnya gue yang anak itu belum ngerti. Oke, ketaruh tuh. Kenapa nak? Oh abang gitu. Wah ayah mah gini. Padahal gue nggak tahu tema pembicara, nggak tahu dia ngomongin monster trucknya dia lah, apa gue nggak tahu, cuman gue mau ada kenangan itu gitu loh. Dan gue selalu ngebayangin someday ketika udah pada gede, gue pengen nongkrong sama mereka.
adiknya bini gue, jadi panjang kok ceritanya. Adiknya bini gue satu hari ngomong, sebenarnya aku tuh pengen jadi apa sih? Cita-cita apa sih, mau jadi apa sih, bercanda gitu kan. Satu, gue pengen dibilang, anak gue bilang, bokap gue keren. Udah, bokap gue keren udah gitu. Nah, makanya film Miracle itu bagus banget buat parenting. Betul. Nah, itu kan itu Mas Agung ya dengan adanya sosok. Kamu gimana untuk bisa Nah itu gue penasaran, lu kosong banget, cuman lu bisa survive. Maksudnya bukan berarti apa ya, gimana ya? Gue penasaran banget how nyokap lu ini dua sama mama lu bisa bikin lu segininya gitu loh. Karena itu sisi kosong loh. Dan kosongnya tuh panjang banget. Panjang gitu. Pengalaman hidup mereka kali yang gue salin di diri gue mungkin. Cara dia berbicara, cara dia melakukan kebiasaan, hal-hal kecil kayak makan harus bareng-bareng. Jadi apapun kebiasaan mereka yang gue copy ke hidup gue. Mereka bisa begitu, ya gue lihat gimana caranya. Karena bareng-bareng, karena kekeluargaannya kuat, dan juga komunikasi selalu jalan gitu. Walaupun namanya anak juga kadang pasti ada bohong-bohongnya juga lah gitu kan. Tapi ya itu, mereka selalu mengajarkan kalau ada apa-apa tuh ngomong, nanya. Dan itu lu lakuin akhirnya? Walaupun tadi miss kan, harusnya kan gue nanya. Kayak kejadian hari ini aja gue nggak nanya, gue nggak ngomong, nggak tahu. Tapi mereka selalu nanemin ngomong, nanya. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut malu, jangan pernah apa segala macam. Mulai aja dulu. Jadi dapet tuh meaning rumah tuh dari dia tuh. Yang ketika dia bingung, gue pulang aja udah dulu ya kan. Secara lebih kurang seperti itu. Dia ngerasain rumah tuh tempat teraman dan ternyaman di dia. Iya, walaupun ya kadang ada rasa bosan pengen keluar gitu, standar lah ya. Gitu. Ya itu masih agak sulit, cuman ya kalau lagi nggak rebel gitu pikiran, gue masih lagi aman-aman, lagi nyaman-nyaman aja tuh, yang ngerasain rumah enak banget rasanya, tenang gitu. Tapi kalau lagi kayak bawa gelisah tuh pengen cabut, pengen keluar. Itu gitu. udah standar sih rutinitas. Biasa sih, tapi ya kebiasaan mereka, ngelihat mereka aja deh. Gue ngeliat bunda gue senyum, gue ngeliat mami gue seneng, ngeliat dulu ada almarhum oma seneng. Itu tuh suatu pencapaian dan yang terbentuk sekarang gitu. Ya. Jadi gimana ngejaga mereka tetap bahagia dan tetap senyum. No reason. Dan lu, no reason lagi lu bilang. Dan apa kabar lu? Iya, apakah kamu seneng? Dan kebetulan orang tua gue, kalau gue ngelakuin apa yang gue seneng, mereka juga seneng. Lu-nya? Seneng. Kalau gue seneng, mereka seneng. Oh, bukannya lu maksa diri lu gimana biar seneng? Enggak, gue nggak nge-push diri gue buat mereka seneng dan gue nggak ini. Keren tuh. Mereka suportif. Jadi dulu sebelum gue jatuh ke dunia ini, namanya bocah, ada tiga cita-cita yang pengen banget gue. Dulu awal-awal dokter, klasik lah. Terus setelah itu gue pilot pengen. Sempat disupport gue pilot sampai gue sekolah ke kampung Inggris buat nyari TOEFL apa segala macam, tapi gue yang nyepelein. Nyokap gue udah berkorban banyak, gue yang nyepelein, akhirnya pilot pramugara gue nggak dapet. Atlet, nyokap gue dukung, bunda gue kurang, mami gue dukung. Cuman satu di note, kamu mau jadi apa nak kalau jadi atlet di Konoha? Karena industrinya belum terbentuk kayak di luar negeri. Iya. Make sense. Dia mereka tuh nggak, janganlah kamu jadi ini, janganlah kamu jadi ini. Malah mempertanyakan balik. Tapi malah mempertanyakan balik yang buat gue mikir. Oh iya, itu dia baru mau ngomong. jadi atlet apa nak di sini? Gue mikir, ya iya ya, bener juga di sini kan belum begitu kayak kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau gue cari passion gue lagi yang lain. Ternyata ya memang gue balik lagi ke sini lah. Gue mencoba peruntungan ya mungkin masih di sini jalan gue, dan nyokap gue totally support. That's why makanya syuting ditemenin, kesini aja ditemenin, apapun ditemenin. Itu kan bentuk support kecil kan yang mungkin nggak banyak anak dapat gitu loh. Anaknya kemana, apa segala macem. Dulu mami gue tuh zaman gue masih turnamen sekolah pengen banget nonton. Cuman emang belum sampean aja. Cuman pengen banget. Emang bunda mami gue tuh sesupport itu.
Jadi kasarnya nggak ada sosok laki-laki di sana pun dia udah bisa menjadi sosok itu. Karena emang gue setuju sih mas, maksudnya perempuan itu ketika nggak ada suami atau apa dia bisa menjadi ibu sekaligus bapak. Laki-laki belum tentu. Exactly. Ya sih. Laki-laki belum tentu bisa menjadi ibu. Bener. Dan yang gue salut ya ketika, apalagi kamu anak satu-satunya ya? Iya. Tunggal. Nah, tinggal satu-satunya maksudnya. Tunggal bebeliang. Gimana? Anak semata wayang artinya. Semata wayang. Duh, gak ngerti ya. Padahal tadi lagi bagus. Dikit ya. Berat nih, cu. Iya, napas gue agak cukup berat sih di situ. Tapi maksudnya banyak sekali terjadi juga yang kayak gue lah. Nyokap gue udah almarhum gitu kan. Dulu komunikasi gue gak terlalu seakrab itu sama bokap kan dulu. Yeah. Ada banyak gaping lah intinya. Ketika nyokap gak ada makin jauh men. Gue makin tersesat, parah. Ini kayak gitu loh, karena ternyata ya balik lagi tadi kita bilang. Ibu bisa menjadi ayah, ayah belum tentu bisa menjadi ibu. Betul. Dan di kondisi anak tunggal dan dia laki-laki sendiri di tengah semua maraknya perempuan. Gue kebayang banget sih. Tapi gue bersyukur banget dia gak perempuan loh. Baru mau ngomong kayaknya. Gue bersyukur banget. Coba bayangin kalau misalnya anak kayak bunda, kayak misal kamu tuh perempuan. Wah itu berat banget tuh anjrit jalan Sama ini, sorry, mungkin jadi ada yang tersinggung karena gue ngomong ini, tapi gue hanya melontarkan pertanyaan dan opini gue segala macam. Khawatirnya ketika environmentnya banyak perempuan punya anak laki-laki bisa belok, tapi dia enggak. Itu. Dia stay dengan gimana jadi how to be a man, tetap gentle segala macam tuh bagus banget. Iya, didikannya tuh bagus banget sih, dia bisa sampai pemikiran bahwa nanti ke depannya ketika gue udah menjadi sosok ayah, gue akan seperti apa. Karena kan khawatirnya, udah mikir gitu. Kayak, bapak gue ninggalin gue. Mungkin dia nggak belok, tapi akhirnya menjadi single seterusnya gitu loh. Iya. Dia nggak mau punya komitmen, nggak punya apa segala macam. Tapi dia malah kayak panjang. Oke, anak gue nanti punya anak gue nggak boleh kayak gue. Iya, betul. Itu keren. Tuh. Nih anjing di episode ini agak santai tapi gimana ya dari tadi ya, maksudnya kayak kemarin sama si Sekaranggi kita nemuin kedewasaan di umur yang sedemikian rupa. Sekarang ketemu di Farandika juga sama. Iya, dengan juga, isu yang lebih pekat menurut gue ya. Iya, dan ini juga bisa teman-teman juga bisa mungkin bisa ngambil pelajaran walaupun kami tidak berniat karena bukan kapabilitas untuk ngajarin. Broken home bukan berarti hancur gitu. Nah, sepakat. Enggak, masih bisa survive kok, masih bisa dan banyak banget yang bilang kayak kalau kaca udah hancur itu nggak bisa diperbaiki. Ya. Kehidupan sama kaca itu beda jauh. Ya, betul. Kaca itu benda mati, kita benda hidup. Yang kalau hancur kita bisa nge-build sendiri. Betul. Lu create dunia lu sendiri. Lu create dunia lu sendiri. Kalau dunia ngancurin lu create dunia lu sendiri. Iya, benar. Gue selalu bilang sama diri gue atau teman-teman gue selalu bilang, lu selagi dikasih nafas, dikasih bangun, buka mata, dikasih buat bicara, berdiri di kaki lu sendiri, lu masih bisa ngapa-ngapain. Hidup lu gak sehancur itu. Ini bisa buat menjadi bahan pelajaran yang amat penting ya teman-teman, karena gue juga sepakat untuk broken home nggak selalu atau nggak melulu dirinya dihancurkan. Karena menurut gue yang rusak itu mereka, bukan kita. Yeah. Karena gue juga gitu, mungkin bisa dibilang gue nggak broken home karena keluarga gue bercerai atau segala macam, tidak. Tapi ada. Sebenarnya broken home itu kan cukup luas ya, penggambaran atau artinya cukup luas menurut gue. Dan cukup bias ketika kita hanya membicarakan satu titik gitu. Nah, gue menganggap bahwa ya keluarga gue hancur, tapi bukan berarti gue juga harus hancur. Masa depan gue adalah pilihan gue, masa depan gue adalah tanggungan gue. Kalau merekanya, masa lalu gue lebih tepatnya, kalau masa lalu gue atau mereka sudah tidak bisa lagi gue bangun, at least gue bisa bangun diri gue sendiri dengan bangun juga turunan gue sendiri untuk juga nyelamatin yang ini agar nggak roboh. Karena masa depan itu di tangan kita sendiri, bukan di orang tua, bukan di teman-teman, sahabat atau apapun, di tangan kita sendiri. Kita mau ngapain, kita mau apa, mau dunia kayak gimana pun juga kita. Iya. Tetap kita. Ketika ada yang bilang misalnya kayak, ya gue kayak gini karena keluarga gue berantakan, terus kayak gue ngeliat yang gue lihat selama ini buruk atau segala macam, enggak, lo denial. Iya, lo denial men. Itu bukan lo hancur, lo menjadi hancur kayak yang sekarang. Itu bukan karena keluarga lo, karena pilihan lo.
Karena lu memilih untuk kayak, iya udah mereka hancur, gue juga boleh untuk hancur. Iya. Salah men, mereka hancur. Keluarga gue udah hancur, ya gue juga harus hancur. Tidak kayak gitu padahal, lo denial itu. Mereka hancur bukan berarti lo juga harus menghancurkan diri lu dan dunia lu sendiri. Karena yang setahu gue semua agama tuh nggak ada yang ngajarin untuk tidak bangkit lagi. Betul. Iya, harus bangkit sendiri. Semua agama, apapun itu nggak ada yang ngajarin nggak bisa. Betul. Sebenarnya kan bukan bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau aja kan. Iya, mau nggak mau. Kalau lu nggak mau ya udah itu urusan lu. Tapi kalau lu mau, ujung-ujung banyak yang support kok. Betul, sepakat. Karena akan ketemu sendiri nanti orang yang support. Akan ketemu sendiri. Ketika gue juga sempat mengalami hal tersebut gitu ya, terus orang bilang kayak lo keren banget sih Fir, lo masih tough di sini, lo masih diri dan nyelesain itu semua dengan sangat baik di hidup lo. Gue mungkin belum tentu bisa. Gue cuma bilang kayak ya mungkin lo yang nggak mau untuk bisa. Karena buat gue gini ya, semua yang udah kita alamin, kita kan nggak pengen harusnya ngalamin itu lagi ya. Sebenarnya kayak udahlah berhenti sampai di situ aja. Tapi banyak orang yang kayak, ya anjir gue capek banget lagi. Mereka ngeluh, mereka ngedumel, mereka marah-marah, tapi mereka stuck. Ya karena lu memilih untuk stuck. Dan nge-blaming. Iya. Dan lu menyalahkan orang lain. Bukan berarti karena dunianya bilang bahwa ini stuck nih Fir. Enggak men. Selalu ada chance-chance yang lain kalau lo mau cari jalan lo sendiri. Iya. That's why. Itu lagi dia beranjak dari situ. Betul, dan mungkin agak sedikit lari konteks ya, tapi masih inline menurut gue. Gue pernah teman gue, sahabat gue cerita, dibilang, cuy, lu tahu nggak filosofi pintu 11 katanya? Pintu ke-11. Apaan? Sekarang gini. Let's say lu seorang sales, bawa dagangan nih. Lu udah ketok pintu 1 sampai 10, semua bilang tidak terhadap dagangan lu. Ada pintu 11 nih, lu ketok apa enggak? Karena bisa jadi di pintu ke-11 orang akan buka pintu dan beli dagangan lu. Dan bisa juga lu nggak ketok pintunya dan pulang. It's your choice kan. Lu tetap menutup pintu apa enggak? Bener-bener. Makanya tadi kayak emang gue mau terus nih berusaha terus nih gitu. Karena ternyata ya kadang kebanyakan mungkin ya, ini mungkin aja, mungkin teman-teman juga yang punya pengalaman broken atau apa, boleh banget cerita di kolom komen gimana cara kalian survive atau punya perasaan tentang pengalaman kalian pribadi, silakan. Karena ada banyak sekali yang gue mengatakan kayak gini, ternyata dunia seluas itu. Selama ini lo menjadi stuck di dalam konflik kekeluargaan lo yang toxic ataupun yang broken tersebut, lo menganggap diri lo stuck adalah karena selama ini yang lo lihat atau yang lo buka hanya jendela lo. Lo nggak coba keluar dari rumah lo sendiri, buka aja pintunya, jalan keluar pagar, keluar dunia luas banget dari apa yang lo pikirin saat ini. Enggak men, kayak gue aja, gue menganggap gue pikir cukup nih untuk hanya sekedar gue di entertain. Gue udah biasa kerja ya kan, gue juga pendidikan walaupun segala macam masih ada gitu, tapi ya ini gue udah anak di dunia entertain gue dengan dapet duit, syuting kayak gini-gini segala macem. Tapi gue ngerasa kayak, wah anjing di luar sana banyak yang lebih kaya lagi ternyata, banyak lebih pintar lagi ternyata, dan ternyata di sini bisa mati lagi gue. Akhirnya gue berangkat untuk kuliah, akhirnya gue berangkat untuk belajar hal-hal baru yang lain, karena ternyata kalau gue compare diri gue cuma sama rumah gue, ya gue gede banget. Tapi kalau gue compare diri gue dengan dunia, gue sekecil itu men ternyata. Betul. Tergantung lo mau sadarin nggak bahwa ada kesempatan-kesempatan itu, bahwa ada peluang-peluang itu, bahwa ada hal-hal atau pemikiran-pemikiran itu yang mungkin aja bisa lo lakuin dan jadi lebih baik dari apa yang saat ini lo alamin. Mantap. Wah anjir, pintar gue ternyata kalau lagi kayak gini ya. Jadi terbuka ya. Jadi terbuka. Tapi selama ini lo punya pacar nggak sih? Buat teman-teman yang ingin berkenalan lebih lanjut dengan Farandika, nomornya ada sebuah di sini. tapi karena ini ada konteks nih gue nanya itu. Tapi karena ada, mungkin gue lebih dekat sama nyokap. Untuk hubungan, untuk urusan hubungan, gue tuh lebih banyak sama yang lebih tua dari gue sendiri. Dan gue menyadari itu lagi. Emang lo berapa sekarang? Udah 3. Oh iya, gue lebih tua aku. Kenapa? Mentang-mentang jomblo masuk aja. Kali aja ya kan. Emang bisa kali. Apapun yang misalkan walaupun kita bisa survive apa, tapi kan ada sisi yang cantiknya. Iya. Ya karena gue ngeliat nyokap ya biasa diemong gitu. Kalau untuk urusan pasangan juga patokan nyokap gue. Iya, masih inline sama obrolan sama Bocum lah, sama Sarai kemarin, walaupun laki-laki
Iya, boys, laki-laki. it will be boys udah. Iya, boys will be boys, Iya. bener. Nah makanya ini menjadi pertanyaan penting. Atau punya pacar gak sih? Itu dulu. Gak tahu ya. Kita anggapnya mau punya atau mau enggak nih? Gimana dulu? Let's Iya. kosong. Let's say kosong lah Ada ya. yang mau deket sama Nggak, sebenarnya lu. anggaplah ada deh. Karena Kenapa ini enggaknya ada kecepet konteks. banget tadi tuh? Nggak, soalnya nggak ada konteks. Kenapa sih tiba-tiba gua nanya. kepikiran pertanyaan itu? Nggak ada konteksnya ini, makanya mau Oke. ditanya. Oh, iya, oke. Anggaplah punya lah. Kamu tidak pernah punya sosok laki-laki di dalam hidupmu kan? Oke. Dan kamu pengen mengimplementasikan itu nanti ke anakmu. Oke, konsep untuk ke anak kita udah dapat tadi ya. Nah, ini untuk ke pasangannya. How tuh kamu memulai untuk meyakinkan bahwa iya, aku tuh tidak pernah punya sosok laki-laki, sosok bapak. Aku nggak tahu gimana untuk menjadi pasangan yang baik Betul. buat kamu. Tapi kali ini aku pacar kamu dan aku pengen nunjukin bahwa I'm still a man. Gitu. Aku bisa menjadi sosok laki-laki untuk menjadi pasangan. Kalau yang untuk menjadi baik sosok gitu. ayah, oke, udah dapat kan Udah tadi. dapat gambarannya Berarti tuh. jangan pakai omongan. Iya, Kita tindakan-tindakan langsung apa? tindakan. Tindakan-tindakan apa yang maksudnya kamu akan tunjukkan untuk itu? Ketindakan kita, apa yang kita lakukan, apa yang tindakan kita lakukan, itu kan tergantung penilaian orang juga. Tergantung penilaian pasangan. Iya. Aku melakukan sesuatu hal yang menurut gua kalau ke perempuan ini harus. Ini harus dilakukan oleh laki-laki, jangan perempuan. Jadi apapun yang harusnya laki-laki lakukan, laki-laki duluan baru perempuan. Example, contoh. Hal kecil mungkin kayak kita menunjukkan rasa sayang itu kayak kita bukain pintu, Being gentle. being gentle, yang hal-hal kecil aja dulu. Kita tunjukin kayak ya kalau dia susah buka ya kita bukain, botolnya apa segala macam. Sekecil itu aja dulu. Kan dia juga ngeliat kan. Iya. Dari hal-hal kecil kan lama-lama bisa menjadi besar. Oh, harusnya gini, harusnya gini. Dari kehidupan kita juga ya lama-lama belajar. Semua itu kan tentang pelajaran. Jadi sebenarnya lebih ke dalam pada sikap ya jadinya. Apa sih lah bahasa ininya? Act apa? Act of service. Service. Ya. Itu kan love language ya. Oh iya benar. Act of Berarti ke service. sana. Tapi ya kalau laki-laki harusnya kan banyakannya langsung service-nya aja, langsung jangan tapi kayak omongan atau segala macam ya langsung aja gitu. Service. Biar Iya. supaya bisa dilihat gitu loh. Oh. Oh, ya ini Iya. baik untuk menjadi masa depan, baik untuk bener jadi laki-laki gitu. Apakah selain itu apakah ada juga secara verbal lu ucapin gue sayang sama lu, gue mau hidup sama lu, kayak gitu lah. Pasti ada kan. Pasti ada ya. Macam I love you Ya, atau oke. will you marry me gitu kan. Ya nanti tuh kayaknya tuh ya. Iya itu nanti. Maksudnya ya, tapi kan ada hal-hal yang kayak kata-kata kayak gitulah, kamu Ya, cantik ya. banget hari ini. Iya. Gimana? Hah, gitu kan? Kenapa lu yang blushing? Kenapa lu blushing? Kan Ya kan kayak kamu cantik banget hari ini. teman-teman buat yang pengen kenal sama Farhan, tar dulu kayaknya Firda mau maju duluan nih. Iya. Maaf ya. Nih Gue kan ordal anaknya soalnya hantam di depan ya, hantam di depan. Tahu-tahu jomblo. Kalian setuju atau enggak kan? Tulis di kolom komen gitu. Gimana kalau Farhan sama Nona ini? Kita coba ya, nggak bisa. Maksudnya kita balik lagi ke konteks lah ya. Jangan gitu senyumnya. Oh iya, lanjut dong. Iya. Kalau lama-lama Ketawa netizen, dikit mukul. oh ternyata Kak Firda sama Kak Farhan gitu. Gak gitu konteksnya, tapi gitu. boleh di depannya. Kita tahu kan, kita nggak tahu, kita coba aja. Buka pintu aja, kita melempar batu, siapa yang ngambil kan gitu. Ya. Karena maksudnya gini, konteks seorang Farhan Dika di tengah keluarga yang tidak ada sosok papa gitu kan, cuma achievement dari seorang mami dan bunda dan oma kamu yang kamu lihat gitu. Kamu jadinya menilai perempuan kayak gimana sih? Oh, Harus seperti apa? Gitu ya sih, takutnya kan ada komparasi atau sebenarnya cara gue belajar juga sih. Ayo cepet. gue sangat menghargai wanita sih sampai sejauh ini tetap juga karena gue ngeliat bunda dan mami kan. Iya pasti. Jadi mau gimana pun juga bukan compare. Misalnya gue pasangan gue compare sama nyokap gue. Nggak boleh. Tapi gue melihat pasangan gue adalah dia akan menjadi ibu. Oh, oke. Mau siapapun. Iya. Mau namanya pacaran biasanya ada putusnya kan. Iya. Ada yang segala macam kan, itu namanya dikali-kulah gitu kan. Tapi setiap gue melihat wanita itu adalah sosok ibu. Oke.
dia menjadi ibu. Lu sudah memuliakannya sejauh itu ya? Iya, walaupun ya namanya anak muda gitu. Kadang kita selalu nggak benar melakukannya apa segala macam, tapi gue melihatnya seperti itu. Mau gimana pun juga wanita, dia tetap akan menjadi ibu. Sama yang gua tangkap juga pertanyaan Firda tadi adalah kan lu nggak ada contoh nih di kehidupan rumah. Lu nih gimana kalau misalnya kayak gua masih ada tuh kayak gue pernah cerita juga ke Firda juga kalau bokap itu nunggu nyokap pulang misalnya bokap rumah kita di Padang, nyokap lagi Bukit Tinggi rumah anaknya, itu jaraknya 2,5 jam misalnya. Janji besok pulang jam sekian nyampe rumah misalnya, tuh bokap itu ngeset sofa tempat duduknya dia tuh ngadep ke pintu, siapin air minum segala macem, ketika datang langsung disambut. Kan kita ngeliat tuh contoh, oh bokap gue gini, terus pas mau makan anaknya udah nanya, Pi mau makan? Enggak. Makan aku siapin. Enggak, tunggu mami aja. Mama. Nah kayak gitu-gitu kan. Akhirnya ternyata nyokap gue ke suaminya begini. Karena ada contoh. Lu kan nggak ada contoh nih. Iya. Berarti emang harus butuh perempuannya yang ngasih tahu. Jangan sungkan menurut gue ya. Siapapun nanti calon istri lu nanti, dia harus yang lebih aktif karena bisa jadi dia nggak tahu gitu, gue gimana nih gitu. Untuk dia menghadapi hal-hal serupa ya, betul. Gitu-gitu. Cuman plusnya dia dari sisi keperempuanannya itu, dia di rumah ada 3 perempuan nih, dia udah paham banget, lagi sisa PMS, sisa 2 kan? Iya bener-bener. Maksudnya bercandaan. Tapi saya takut di tepi jurang Pak. Iya, maaf. Maksudnya dia udah ngerti, lagi PMS emang begini. Iya. Kalau lagi ini begini gitu loh. Gitu. Tapi kalau ngomongin PMS, gue langsung masuk, nyokap gue tuh gak pernah ngerasain sakit-sakit gitu tuh. Ya kan beda-beda. Kayak wanita yang marah-marah. Beda mami gue biasa aja. Aku iya. juga nggak gitu, aku rewel doang tipis. Oke. Gitu, kadang cuek-cuek aja. Kode guys. Nah, masuk cuma, era netizen bergelora. Ya gini ya, maksudnya kamu bilang bahwa semua perempuan akan menjadi ibu, itu betul. How tuh kamu melihat bahwa cewek nih standarisasi bisa jadi ibu buat anak-anak gue nih? Oh, kayak apa sih idamannya gitu-gitu ya? Kayak gitu sebenarnya. Ya bisa jadi. Ya bisa ke arah situ juga. Bisa kayak oke, ini nih yang kayaknya pas buat sama gue untuk bisa jadi pendamping hidup gue, dan kayaknya gue bakal aman ke anak gue juga gitu misalnya, atau apa. Itu gimana? Gue sampai sekarang kalau ditanya kriteria itu masih bingung sebenarnya. Apa sih kriteria pasangan hidup lo yang lo mau gitu? Gue juga masih bingung sebenarnya. Yang terpenting gue mau satu, dia tahu cara menghargai orang, tahu cara menghormati orang, sayang sama keluarga gue. Gak usah gue dulu deh, orang tua gue dulu. Karena kalau udah sayang orang tua, ngikut ya biasa. Ngikut pasti. Ya. Jadi gue lebih senang yang pasangan yang penyayang istilahnya gitu. Itu sudah pasti sih, karena ya gue cuma punya nyokap doang. Iya. Kalau nggak ada, ya kalau cuma gue doang yang sayang, misalkan pasangan hidup gue nggak sayang, kan agak berat ya. Betul. Kita nggak pernah tahu, misalnya kita lagi keluar kota, terus ternyata nih mantu mertua kayak di sinetron ya kan? Ya, baru mau bilang lama-lama ntar kayak di sinetron gue pusing juga. Bener. Ya walaupun ada banyak juga perempuan di luar sana yang misalnya kayak gue deh gitu, ngalamin bahwa gue tidak sakrab itu misalnya, atau gue kelihatannya kayak cuek, kayak apatis di rumah. But actually ada loh, kita tuh masih ada tipis-tipisan. Apa? Lu cuman karena belum ketemu. Iya. Nanti lu akan rasa rindu lu terhadap suasana itu tuh ketika lu nge-build itu pasti, gue yakin lu pasti akan jor-joran. Parah, enggak, gue kayak gini nih Mas, maksudnya kayak gue deh dibilang kayak apatis banget, kayak nggak pernah intens. Sebenarnya nggak apatis. Sebenarnya gue nggak apatis. Lo kenapa gue bakal maju paling depan anjrit. Makanya gue sempet juga tuh ngobrol di podcast Om dan Generasi Strawberry sama di Happy Broken Family waktu itu. Yang buat gue luka selama ini kan adalah rumah. Yang bikin gue luka. Tapi justru sampai detik ini gue masih berjuang, gue masih berdiri di atas kaki gue masih kerja untuk rumah gue sendiri. Dan dia bilang, lo tetap membiayai, lo tetap bertanggung jawab terhadap orang yang ngebuat lo luka. Lo keren banget. Soalnya gue tuh bisa yang kayak gue waktu itu, gue punya pengalaman, gue lagi syuting jauh banget gitu di puncak, dan gue bawa manual pada saat itu.
Kakak gue nggak bisa pulang ke rumah dari Bulungan ke rumah, waktu itu belum ada zamannya Gojek dan segala macam ya. Mau naik taksi mahal, naik angkutan umum takut. Udah malam juga kondisinya, ojek yang biasa antar jemput dia lagi nggak bisa segala macam. Gue turun mas, dari puncak gue izin syuting, gue turun ke Jakarta, gue jemput dia ke Bulungan, gue anterin ke Joglo, gue balik lagi ke puncak. Gue tahu gue capek dan itu udah malam kondisinya. Yang kayak gitu loh, jadi kadang ada, karena gue nggak punya ruang aja untuk nunjukin itu secara real yang kayak kakak atau kayak ayah, gue nggak punya ruang itu, tapi ke keluarga lain atau ke pihak lain, gue kayak gitu. Makanya kayak Bocum bilang, orang wanita independen itu adalah wanita yang paling tidak independen. Wanita independen itu tidak seindependen itu. Iya, alpha woman tuh gitu-gitu sebenarnya ya nggak alpha amat. Iya, nggak independen banget, itu tuh ada sisi kayak gitunya. Dia cuma keras sama diri sendiri. Iya. Di saat dia menemukan yang tepat, gitu juga. Karena keharusan aja gue mesti tegak, men. Sama kayak laki-laki lah. Ya kan ketika lo capek. Iya, laki-laki kalau lagi nongkrong gitu-gitu, laki di saat sama wanitanya. Tetap ada. Iya kan? Iya, Kita gue juga pernah bahas itu di podcast ini gitu. Bahwa ya memang sejatinya kayak gitu. Tapi benar banget kita balikin lagi ke obrolan yang tadi sama Farhan ya. Bahwa ternyata yang dilihat adalah how to dia bisa sayang sama keluarga dan segala macam, karena itu emang menjadi poin penting sih. Gue juga akan menilai laki-laki dari situ kan, karena gue nggak bisa kayak gitu. Karena gue bukan nggak bisa ya, karena bukan nggak bisa, tapi kayak karena gue tidak memilih untuk punya ruang itu. Belum ada kesempatan. Belum ada ruangnya gitu. Gue nggak bilang tidak sama sekali. Belum ada ruangnya untuk gue bisa implementasikan itu kepada rumah gue sendiri. Tapi untuk rumah orang lain, gue akan implementasikan itu dengan sangat baik. Makanya sekarang yang lo lakukan perlahan adalah lo sedang membangun rumah lo sendiri. Betul. Mantap. Kasarnya kalau kita nggak punya panggung, ya kita ciptain aja panggung kita sendiri. Dan ini tuh juga kadang ngaruh tau. Misalkan kayak gue main ke rumah siapa gitu, pasangan lah khususnya. Kalau dia ada nyokap, gue lebih deketin nyokap. Iya. Tapi kalau ada bokap, gue susah karena gimana ngobrolnya? Gimana caranya? Tapi kalau ke nyokap gampang. Iya. Gue punya nyokap di rumah. Dua lagi. Iya, jadi gue gampang. Oh ada nyokap. Gue lebih akrab gitu. Lebih gampang ngobrol. Tapi kalau mau bokap, gimana caranya nih ya? Ngobrolin burung, gue nggak main burung. Main akuarium kagak ngerti. Kagak ngerti, gue catur nggak main. Gimana cara ngomongnya apa ya? Om main slot. Gak mungkin. Bener juga ya. Cuma itu agak susah kalau diimplementasikan di gue ya. Agak susah untuk diimplementasikan di gue di saat ini. Ya masa lu harus ke Nissan ngobrolnya kan? Enggak gitu maksudnya. Gue udah nahan dari sini. Nggak usah disapu, ini emang gue yang mau ngebuka aja. Emang gue mau jatuh ke jurang aja. Gitu. Jadi nggak ikut. tugasnya adalah tinggal ke sana ya gitu. Iya, gampang. Karena banyak banget orang juga yang gue aja sampai bingung gitu cara ngejelasin gimana gue pengen punya standarisasi laki-laki yang untuk bisa ketika masuk ke hidup gue, lu amanin bokap gue dah, karena gue nggak bisa ngamanin dia. Ngamanin itu bukan dalam artian gimana-gimana ya, tapi atus lu deket sama dia gitu. Nggak ke situ. Lu bisa dekat, lu bisa intens sama dia untuk ngobrol, itu udah cukup, karena gue nggak bisa kayak gitu. Jadi itu nanti gue punya penengah. Jadi gitu. Gitu sayang. Siapa itu juga itu lagi ngeliatin sebenarnya. Iya. Tujuan dulu. Dika, keren banget, seru banget. Udah. Ngobrol-ngobrol. Ada sejam. Udah. Lebih ya? Nggak berasa. Lebih ya? Nggak berasa, mungkin lebih. Tapi ada mau promo apa nggak di sini? Tadi udah ya. Udah. Terus ada mau film? Film insyaallah ya bulan April. Oh bulan tayangnya. Tapi ada lagi insyaallah. Ada lagi syutingan baru lagi. Film. Callingan. Insyaallah. Amin. Berarti lagi jalan ya. Mari kita Lagi doain diusahakan semoga lah. Dika semua proyeknya aman, lancar. Amin. Kalau di calling sama kita tolong jangan Ya. mahal ya di saya sih langsung tembak di tempat ya. Jadi ada bukti kan. Gitu enggak usah. Ada boleh pesan-kesan gitu nggak sih? Boleh. Boleh. Tar lu jangan dimain ke sini nanti kasihan klipon gue nya. Gue tadi udah ngedengerin sampai gitu ya. Karena kita lagi ngomongin bokap, keluarga gitu. Iya. Bagi siapapun yang di luar sana yang masih punya keluarga, dijaga dengan baik-baik. Jangan sampai pernah ngerasa lo telat. Ya. Lo telat, lo sadar lo punya orang tua, lo telat, lo nggak tahu dia ada, di saat lo kehilangan lo baru sedih-sedih, lo baru nangis-nangis. Dijaga dengan baik-baik. Ya, keluarga itu penting.
Bener. Mau gimana pun juga lo nggak suka sama nyokap, bokap, apapun siapapun, tetap rumah lo adalah rumah lo sendiri, bukan rumah orang lain atau siapapun. Bener. Walaupun kadang rumput tetangga emang terlihat lebih indah ya teman-teman, tapi Itu beda tetap. konteks sih. Iya, bukan konteksnya ke arah ini. Oh, iya, Maksudnya rumah lain terkesannya lebih mewah, lebih indah, lebih harmonis segala macam. Sebenarnya lo bisa build itu di rumah lo sendiri walaupun berantakan hancurnya. Kayak yang lo nggak nyaman, tapi lo bisa kok untuk pelan-pelan perbaikin dari hal kecil. 0,01% lebih sangat baik daripada 0,00% menurut gue. Jadi kalau tadi dibilang telat adalah betul, telat itu menurut gue bukan dari segi apa ya, telat itu kalau dia udah nggak ada. Karena buat gue tidak pernah ada kata terlambat ketika lo masih punya waktunya. Terus lo berusaha mulai dari sekecil Manfaatkan waktu apapun. dengan baik-baik sama keluarga. Sepakat. Gila, keren banget Thank you. closingan kita. Thank you banget. Terima kasih Farhanika. Buka Weekend Match. Udah selalu Makanannya, support. minuman mantap-mantap. Altar Studio, terima kasih atas tempatnya. Dan buat teman-teman juga yang misalnya ada topik-topik menarik yang ingin kalian bahas atau dengan bintang tamu siapa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Atau kalau kalian relate dengan cerita dan topik kita hari ini, kalian ingin juga bercerita ke kita, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian mau debatkan, diskusikan boleh. Kalau kalian mau curhat secara pribadi, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Halo Hahati atau ke Instagram kami personal. Dan kalau kalian mau potong cuplikan-cuplikan kita di bawah, jangan kita repotkan. Yuk editor kita di sini teman-teman. Ya, itu tentu. Nah, kalau kalian mau potong-potong video kita boleh banget, tapi tolong banget ditulis ini ada di mana agar mereka bisa lihat secara keseluruhan dan kita bisa sharing diskusi di kolom komentar YouTube kita dan yang lainnya. Ingat copyrightnya guys. Betul. Jangan dipotong-potong. Sepakat banget. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan lihat semua konten-kontennya Blue Media yang lain karena itu seru-seru banget. Dan minta maaf juga kalau ada salah-salah kata, mungkin kurang-kurang. Iya, boleh. Thank you banget. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Cheerio.